Oke, baiklah, kita sudah ada Siti Badriah, ada Anya Dwinov. Bentar lagi juga kita akan ngobrol sama Cinta Penelope dan Indah Sari yang ada di Turki, di Istanbul tepatnya gitu ya. Kita mau tanya sebetulnya ini kan tanggal 6 Februari kemarin ada gempa yang luar biasa 7,8 skala Richter di wilayah Turki Selatan dan Suriah begitu ya, sehingga itu kalau kita lihat ada itu kehancurannya luar biasa. Korbannya sampai sekarang juga sudah lebih dari 20.000 jiwa yang ditemukan tuh ya. Ditemukan dan ada 2 warga negara Indonesia juga yang menjadi korban di sana gitu ya. Kita langsung aja ke ada Cinta Penelope di Istanbul yang akan kita ajak berbincang. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah terhubung dengan Cinta Penelope. Ada gambarnya dari mana? Dari kontrol di balik aja kalau begitu. Baiklah. Hadap ke Sudah ada kamera. Cinta Penelope dan Indah Sari. Hai. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya nih sama Cinta, terutama yang sudah lama tinggal di dekat Istanbul ya, Cinta ya. Itu sebenarnya berapa sih jauhnya jarak antara tempat kamu tinggal dengan kota yang mengalami kerusakan parah akibat gempa kemarin? Iya, karena dari Istanbul itu sebenarnya itu ada di perbatasan antara Suriah, Aleppo dan Lebanon sebenarnya. Itu sekitar kalau naik mobil sekitar 12 sampai 15 jam. Kalau naik mobil dari sini 2 jam penerbangan gitu. Oh, 2 jam penerbangan gitu ya. Ya ibarat katanya mungkin ya kayak Jakarta Surabaya atau Jakarta Bali gitu. Oke. Nah, kalau di daerah situ, di perbatasan itu atau Turki bagian selatan itu kan gempanya 7,8 skala Richter. Sementara kamu, di tempat tinggal kamu atau tempat tinggal kamu berada pada saat tanggal 6 Februari itu, kamu merasakan gempa nggak? Atau berapa kekuatannya pada saat itu di daerah kamu tinggal? Oke. Mungkin aku harus gempanya itu 7,4 skala Richter. Yang pertama, yang kedua itu 7,5 skala Richter. 6 jam kemudian gempa lagi di 6,8 skala Richter. Nah, kalau di Istanbul sendiri aku sih nggak ngerasa, cuman ada beberapa teman-temanku yang gelin juga yang dari sini, yang menikah dengan orang sini, bilang di jam 4 itu ada jam 4 subuh waktu Turki itu ada goncangan, tapi pas aku cek di news itu memang ada di 3,1 skala Richter dan itu nggak terlalu berasa mungkin, jadi nggak banyak yang sadar gitu. Dan ini juga sebenarnya udah bukan gosip ya, udah announcement dari 4 tahun yang lalu yang aku dengar, karena emang Turki itu lagi menunggu mega earthquake yang bakalan datang di Turki katanya dulu. Cuman dulu digadang-gadangkannya bakal terjadi di Istanbul gitu. Nah, aku juga udah nggak bisa bayangin kalau seandainya itu terjadi di Istanbul tuh padat banget. Iya, padat penduduk. Kak Ros tahu sendiri kan di sini padat banget gitu. Dan ya mungkin bisa terjadi karena itu patahan lempengan bumi katanya yang melibatkan Istanbul, Ankara dan yang lain-lain juga. Jadi dengan terjadinya ini mungkin yang di Istanbul juga masih ada rasa deg-degan, takutnya patahan nyambung. Tapi kita berharap semoga nggak ada gempa susulan lagi, insya Allah. Ya, dengan adanya istilahnya kemungkinan seperti itu gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan untuk mempersiapkan warga apabila memang ada gempa-gempa lainnya juga yang sampai ke Istanbul dengan kekuatan yang cukup besar? Ya, Istanbul sendiri itu di mana-mana kan ada sirene ya, Kak. Kita lihat sendiri Selat Bosporus tuh banyak banget ya. Aku lihat sirene untuk gempa dan tsunami gitu. Jadi mungkin lebih ke prepare-nya lebih ini kali, lebih matang satu di sini karena emang gempa kecil aja sirene bunyi pasti. Nah, tapi kalau seandainya yang sekarang karena kita udah ngelihat Gaziantep seperti itu, kayaknya banyak orang-orang yang mulai meninggalkan, bahkan kalau aku bilang teman aku yang mau pulang ke Indonesia gitu loh, yang meninggalkan Turki. Dan tapi pemerintah menyatakan kayak di Istanbulnya aman gitu, aman. Tapi banyak yang tinggal, terus banyak juga yang mengambil pelajaran seperti ada satu keluarga kita lihat di Gaziantep yang 5 orang itu selamat gara-gara dia di bawah meja
di bawah meja makan berlindungnya, dan lima-limanya tanpa luka sama sekali, padahal itu gedungnya 9 lantai dan dia di lantai 3 dan itu hancur kan ke bawah, tapi dia alhamdulillah selamat bisa dievakuasi. Jadi mungkin banyak yang bilang belilah kalau misalnya ada gempa masuk ke bawah kolong kayak gitu, seperti yang biasa kita dengar gitu Kak. Iya. Okay. Cuman ada satu mungkin pesan Kak gitu loh, karena kita di-announce dari dari KBRI kita juga untuk men-announce tolong stop untuk pray for Turkey, tapi bilang pray for Gaziantep Turkey gitu loh, karena gini, itu akan mengganggu tourism mereka gitu. Karena hashtag kita paling tinggi kemarin gitu di Indonesia, dan itu mungkin agak mengganggu ke tourismnya mereka. Jadi ada announcement dari KBRI Turki juga untuk pray for Gaziantep Turki, Syria, dan Palestine kayak gitu. Oke. Lebih spesifik. Ini kalau di wilayah Turki gitu ya, spesifik hanya satu kota itu atau sebenarnya ada beberapa kota yang mengalami kerusakan juga? Di Turki sendiri, ya kalau dari total 18.000 lebih yang meninggal per hari ini, aku masih nonton live sampai sekarang masih pencarian. 80.000 itu totalnya ada sekitar 6 kota kalau nggak salah, 6 daerah kalau nggak salah aku ya, yang mendekati itu ada kota Hatay, Malatya, terus ya tapi itu satu ruang lingkup Gaziantep gitu loh, satu ruang lingkup, cuman dipecah kotanya, gitu ada 7 gitu. Untuk sekarang totalnya itu di 18.102 dan yang injury-nya yang lagi luka-lukanya 92.000 Kak. Banyak banget subhanallah. Ini kalau kita lihat di televisi kan selain gempa ini juga cuacanya di sana juga lagi bersalju gitu ya. Seperti apa kondisinya sebetulnya kalau di sana? Iya, kalau misalnya salju seperti biasa di bulan Februari kan turun salju. Kemarin digadang-gadangkan ada badai salju, sebenarnya bukan badai salju. Karena salju turun jadi jalanan banyak yang diblok, nggak bisa lewat, termasuk untuk mengirimkan alat berat ataupun bahan pangan makanan ke Gaziantepnya sendiri. Dan bahkan bandara pun nggak buka kan kemarin karena saljunya yang tebal. Ya 3 hari kalau nggak salah aku bandaranya tutup, jadi makanya pemerintah sepertinya lamban untuk mendatangkan bantuan gitu. Cuman yang aku sedih itu ngelihat di Gaziantepnya sendiri, kalau kita lihat banyak orang yang berhamburan dari rumah atau rumah sakit tanpa membawa apa-apa dengan suhu yang minus gitu loh. Ya sampai -9 kemarin gitu. Jadi kebanyakan tinggal itu bukan hanya karena luka-luka tapi karena hipotermia. Oke. Gitu. Baiklah, ini kita lihat juga Indasari lagi ada di Turki ini, apa memang aku berniat menetap juga di sana atau bagaimana? Nggak, kebetulan aku kemarin itu di Turki itu kita rombongan beberapa artis, ada Niki Tirta, ada Edis Adelia, kebetulan dibawahi naungan tour ini turnya cinta. Jadi kita tuh pergi ke Turki untuk beberapa artis, ada Mayang, ada Dedi. Kita tur di Istanbul, Kapadokia, Pamukkale, Kuşadası, Bursa, semua tempat-tempat tur yang ada di Istanbul semua insya Allah aman dari gempa. Dan ketika teman-teman pulang, teman-teman artis semua pulang ke Indonesia, aku stay di sini 1 hari, 2 hari setelah teman-teman pulang gempa, ada gempa. Kenapa aku stay di sini? Karena kebetulan mau stay di sini bagaimana? Maksudnya Indasari itu kebetulan mau ke Paris. Mau ke Paris, tapi ternyata kemarin kan penerbangan juga kan nggak bisa. Jadi aku tunda. Sekarang masih tertunda nih jalan aku ke Paris. Jadi gitulah ya. Mudah-mudahan nggak akan ada lagi, dan hari ini nggak turun salju. Kemarin 3 hari turun salju ya Cinta. Baik. Jadi intinya untuk himbauan juga untuk masyarakat Indonesia yang memberikan simpati dan perhatiannya begitu ya atas gempa yang terjadi di wilayah Turki bagian selatan, itu hashtagnya baiknya adalah pray for Gaziantep, Suriah, terus ya itu. Karena gitu. Ya, dan bahwa di Istanbul sendiri kondisinya ya istilahnya kondusif, masih aman gitu ya. Sehingga ya kita bisa memberikan support juga dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Cinta Penelope Indasari, terima kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan sehat, selamat terus di sana ya. Terima kasih. Bye-bye. Jalan ke Istanbul, ke Turki, alhamdulillah insya Allah tempat-tempat pariwisata Istanbul, Kapadokia, Baik, terima kasih. Oke. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Nasikrah.